Lindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 5043-5045 Bab 5043 Delik Katastrofe 3. Melihat Pan Gu menebas dengan kapak dewa pembuka langit. Dong Huang Tai dan Di Jun masing-masing mengorbankan artefak Dong Huang Bell dan Juntian Sundial. Kekuatan Dong Huang Tai yang melonjak menuangkan semua kekuatan suci ke dalam Dong Huang Bell dan mengguncangnya dengan kuat. Dentang. Bel Kaisar Timur membuat raungan yang berat dan keras. Cahaya keemasan yang menyesatkan meletus dan menyebar dari lonceng Kaisar Timur, menelan ruang, dan meledak dengan energi besar yang mencabik-cabik langit, menekan Pangu yang masuk. Bum bum bum. Untuk sesaat, cahaya keemasan di langit meledak. Segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya berhenti pada saat ini. Ditemani oleh suara keras yang menembus langit dan bumi, tubuh asli Pangu yang kuat benar-benar terguncang oleh cahaya yang keluar dari lonceng Kaisar Timur pada saat ini, dan terguncang mundur setengah langkah. Tapi kapak ilahi pembuka surga di tangannya masih jatuh di depan Dong Huang Tai dan Di Jun. Saya melihat kapak dewa pembuka surga membuka ruang, dan bilah kapak meledak dengan cahaya ilahi emas yang menghancurkan langit dan bumi, langsung menekan kekuatan Dong Huang Bell, dan meledak ke arah Dong Huang Tai dan Di Jun. Titik kritis. Roh api primordial, sekarang. Di Jun mengangkat jam matahari Juntian di tangannya dan menuangkan semua divine power ke dalamnya. Berdengung. Jam matahari meletus dalam nyala api yang menutupi langit. Api itu, seperti 1000 matahari terik yang meledak pada saat yang sama, sepertinya melahap langit dan bumi. 13 gagak emas dengan perawakan besar terbang keluar dari api, dan seluruh tubuh mereka terbakar dengan api emas seperti membakar langit dan bumi. Bum bum bum. Ledakan dahsyat itu terdengar seperti runtuhnya langit dan bumi, dan berpotensi menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Cahaya keemasan api menutupi langit dan bumi. Setelah kuil matahari besar terkena kekuatan ini, itu berubah menjadi kehancuran dalam sekejap. Untungnya, 3 pangeran dari klan iblis dan beberapa kaisar iblis melarikan diri tepat waktu, jika tidak mereka semua akan musnah. Ledakan berlanjut untuk waktu yang lama. Dong Huang Tai dan Di Jun bekerja sama untuk melawan, dan akhirnya nyaris tidak bisa menahan serangan tubuh asli Pangu. Mati. Pangu tidak memberi kedua iblis itu kesempatan untuk bernafas, dia melambaikan kapak dewa pembuka surga, dan menebas ke arah kedua iblis itu lagi. Dong Huang Tai dan Di Jun segera berubah menjadi tubuh aslinya, Chaos Golden Crow dan Great Sun Golden Crow, dan bertarung sengit dengan tubuh asli Pangu. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak bertempur dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit. Kemanapun mereka lewat, gunung dan sungai runtuh, tanah runtuh, lapisan ruang runtuh, suara menderu dan retak seperti langit dan bumi runtuh, dan pemandangan itu luar biasa keras. Tentara klan Wu tercengang oleh adegan pertempuran sengit yang mengerikan ini. Leluhur akan menang. Selain terharu, para pendekar suku Wu berteriak dan bersorak untuk 12 Wu leluhur. Setelah beberapa menit berkelahi, gagak emas kekacauan dan gagak emas matahari besar memiliki bekas luka di sekujur tubuh mereka, meskipun kekuatan mereka meroket dengan menyerap kekuatan bintang-bintang yang diturunkan dari arai besar Zhou Tianxingdou, mereka masih bukan tandingan tubuh asli Pangu yang dibentuk oleh 12 leluhur, Wu Dong. Tubuh asli Pangu hanyalah salah satunya, dan yang utama adalah kapak dewa yang membuka langit menggandakan kekuatan tempurnya. Mengandalkan kekuatan kapak dewa, kedua iblis Dong Huang dan Di Jun segera tertinggal. Ekor. Bunga-bunga yang berbisik dan gunung serta bulan yang tenang, lihat bab terbaru. Melihat bahwa pertempuran dalam bahaya. Kedua burung surgawi itu melepaskan pertarungan mereka dengan tubuh asli Pangu, dan terbang langsung ke arai besar Zhou Tianxingdou di puncak langit, bersiap untuk menyerap kekuatan bintang-bintang lagi untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Di bawah desakan paksa Dong Huang Tai dan Di Jun, arai besar Zhou Tianxingdou sekali lagi melepaskan cahaya redup yang menutupi langit dan matahari. The Chaos Golden Crow dan Great Sun Golden Crow, dua burung ilahi, bergegas ke formasi besar dan tenggelam dalam cahaya redup. Dua burung berbulu, berpikir bahwa mereka bersembunyi di formasi bintang minggu ini, dan saya tidak dapat membantu Anda ketika saya menunggu. Ini sangat cerdas, mari kita tunggu saya untuk memecahkan formasi ini. Pangu berteriak keras, mengangkat kapak ilahi pembuka surga di tangannya, dan menebas ke arah formasi Zhou Tianxingdou. 12 penyihir leluhur awalnya mendambakan arai besar Zhou Tianxingdou, tetapi pada saat ini, untuk menghilangkan dua momok Dong Huang Tai dan Di Jun, mereka hanya bisa memilih untuk memecahkan arai besar. Setelah menghancurkan dua monster ini, belum terlambat untuk membangun kembali formasi ini. Kapak dewa pembuka surga di tangan Pangu meletus dengan cahaya suci keemasan yang menembus langit, hampir memakan seluruh langit. Semua biksu kehilangan penglihatan mereka pada saat ini. Ledakan. Dengan suara langit runtuh, cahaya keemasan tak berujung meledak di langit dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang memusingkan, seolah-olah akhir dunia. Seluruh negeri dongeng terkejut.
Meskipun kapak yang menantang langit ini menyebabkan gerakan besar, kapak itu gagal mengalahkan formasi Zhou Tianxingdou. Arai besar Zhou Tianxingdou dibentuk dengan menyerap kekuatan bintang-bintang di bidang bintang, memiliki kemampuan bertahan yang kuat, dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Pan Gu menggunakan kapak ilahi pembuka surga dan menebas lebih dari selusin kapak berturut-turut, yang hanya melemahkan cahaya redup di permukaan arai besar Zhou Tianxingdou, tetapi gagal merusak tubuh arai besar sama sekali. Adegan itu menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Keuntungan asli dari 12 penyihir leluhur langsung berubah menjadi kerugian. Karena untuk mempertahankan tubuh asli Pangu, perlu untuk mengkonsumsi kekuatan esensi darah mereka sepanjang waktu. Saat ini, dua iblis, Dong Huang Tai dan Kaisar Jun, bersembunyi di formasi, menunggu pekerjaan, dan mereka juga dapat menggunakan kekuatan bintang yang diserap oleh formasi untuk mengisi kembali kekuatan mereka. 12 leluhur terus-menerus mengonsumsi darah dan esensi, dan mereka tidak akan bertahan lama. Mereka juga sangat jelas bahwa Stardew Grid Array minggu ini harus dipatahkan dengan cepat, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Nuwa, segera keluarkan telur Tuhan, dan bantu aku menunggu. Pangu berteriak pada Nuwa yang berada di depan pasukan klan Wu di belakang. Ya. Nuwa segera mengeluarkan sebutir telur emas yang mempesona, dibungkus dengan kekuatan suci, dan melemparkannya ke tubuh asli Pangu di atas langit. Meskipun kekuatan telur dewa ini telah diserap oleh 12 nenek moyang penyihir selama ratusan ribu tahun, ia masih menyimpan sejumlah besar energi. Penyihir 12 leluhur bermaksud menggunakan kekuatan telur dewa ini untuk memperkuat diri, sehingga tubuh asli Pangu mengerahkan kekuatan yang lebih besar, sehingga dapat mengalahkan pertempuran bintang minggu ini. Melihat telur dewa itu terbang, Pangu membuka mulutnya lebar-lebar, menarik napas tajam, dan menelan telur yang datang terbang langsung ke perutnya. Boom, dengan suara keras. Kekuatan seperti tsunami meledak dari perut Pangu Zen, dan kekuatan suci yang tak ada habisnya melonjak. Tubuh asli Pangu menuangkan kekuatan suci yang menjungkirbalikkan itu ke dalam kapak suci di tangannya, menyebabkan kapak suci meledak dengan sinar cahaya yang menembus alam. Sebuah ruang besar dihancurkan oleh cahaya dari bilah kapak menjadi ketiadaan. Merusak. Pangu berteriak keras, memegang kapak ilahi pembuka surga, yang kekuatannya telah meroket, dan menebas permukaan arai besar Zhou Tianxingdou. Dalam sekejap, cahaya keemasan menelan segalanya. Dong dong dong. Suara keras itu seperti ledakan galaksi, dan langit dan bumi runtuh. Di bawah berkah dari kekuatan suci yang besar, kapak surga pembuka surga akhirnya meledak dengan 1/10 dari kekuatannya. Meskipun Grid Array Zhou Tianxingdou nyaris tidak berhasil menahan pukulan itu, sepertiga dari 365 bintang di permukaannya hancur, dan kekuatan formasi sangat berkurang. Diperkirakan 2 sumbu lagi akan benar-benar meruntuhkan formasi ini. Bab 5044, Delik Katastrofe 4. Dua burung berbulu, keluar dari sini. Pangu meraung dengan tajam, sekali lagi mengayunkan kapak dewa pembuka surga, dan menebas permukaan arai besar Zhou Tianxingdou. Para penyihir hebat di depan formasi klan Wu juga memimpin pasukan klan Wu dari klan mereka masing-masing untuk menyerang arai besar Zhou Tianxingdou di atas langit. Bum bum bum. Suara ledakan seperti langit dan bumi retak tak henti-hentinya. Kekuatan arai besar Zhou Tianxingdou terus melemah. Dalam sekejap mata, kurang dari sepertiga bintang di permukaan formasi yang tersisa. Dijun, yang bersembunyi di formasi besar, berkata dengan dingin, apakah kalian berdua orang tua benar-benar tahu bahwa Stardew Grid Array minggu ini terhubung ke mulut Star Territory? Jika turbulensi di bidang bintang dipicu saat itu, aku pasti akan mati bersama. Pangu tersenyum jahat, jadi bagaimana jika saya tahu? Bagaimana saya bisa takut dengan aliran turbulen di bidang bintang ketika saya telah mencoba yang terbaik untuk membentuk tubuh Dewa Pangu? 12 leluhur hanya ingin menghancurkan dua burung berbulu halus, Dong Huang Tai dan Dijun. Selama dua iblis tua ini mati, klan Wu akan sepenuhnya menguasai alam abadi sejati. It's worth it, bahkan jika biaya sedikit. Mengambil keuntungan dari sisa kekuatan tubuh Pangu ini, 12 penyihir leluhur menyerang formasi Zhou Tianxingdou lebih dan lebih panik. Di bawah berkah telur dewa dan kapak ilahi pembuka surga, kekuatan pertahanan dari arai besar Zhou Tianxingdou melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dong Huang Tai dan Dijun sangat pasif, mereka hanya bisa dengan liar menyerap kekuatan astrologi yang tersisa dalam formasi sebelum arai besar Zhou Tianxingdou runtuh. Pada saat semua bintang hampir runtuh. Gagak emas keos yang diubah oleh Dong Huang Tai dan gagak emas matahari besar yang diubah oleh Kaisar Jun bergegas keluar dari formasi besar satu demi satu. Saudaraku, cepatlah. Kaisar Dong Huang Tai berteriak keras. Hetu Luoshu, sekarang. Saya melihat hari besar Jinwu yang diubah oleh Dijun membuka paruhnya, dan tiba-tiba mengeluarkan gulungan bobrok, memancarkan cahaya biru, dalam dan mempesona. Gulungan yang rusak ini adalah buku bumi yang terkenal, Hetu Luoshu. Saat berikutnya. Arai hebat Hunyuan Heluo, buka. The Great Sun Jinwu Zen berteriak, dan kekuatan gelombang primordial roh digulung dan dituangkan ke dalam gulungan.
Dia benar-benar mengangkut semua energi yang dia peroleh dari arai besar Zhou Tianxingdou ke dalam Hetu Luoshu dalam satu napas. Dalam sekejap, Hetu Luoshu meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan. Saat cahaya biru jatuh, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan cepat. Dalam keadaan kesurupan, Pan Gu sebenarnya terlibat dalam ruang yang kacau balau. Adegan di ruang angkasa berkembang pesat dan berubah. Ada segala macam hal, termasuk geografi gunung dan sungai, laut dan langit, burung, hewan, serangga dan ikan, dan perubahan di dunia evolusi. Kekuatan ruang dan waktu yang mencekik mengikat tubuh Pangu. Sial, itu buku hukum. Penyihir 12 leluhur bereaksi seketika, dan segera mengaktifkan kekuatan suci seluruh tubuhnya untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ruang dan waktu. Meskipun kekuatan ruang dan waktu ini hanya mengikat Pangu sesaat, aliran waktu yang berubah sangat merusak kekuatan esensi darah dari 12 leluhur, menyebabkan aura tubuh asli Pangu sangat melemah. Mata Pangu tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya keemasan, yang membuat Luoshu dari Hetu muncul di langit. Hancurkan untukku. Setelah mengunci Luoshu dari peta sungai, Pan Gu menggunakan semua kekuatan sucinya dan melemparkan kapak dewa pembuka surga ke atas langit. Ho-ho. Kapak ilahi Keitian berubah menjadi komet emas besar dan menabrak gulungan emas di atas langit. Ledakan. Ada ledakan keras. Cahaya keemasan tak berujung menutupi dunia, dan ruang kacau yang diciptakan oleh Hetu Luoshu langsung runtuh. Bagaimanapun, Hetu Luoshu milik Kaisar Jun hanya rusak, dan kekuatan Hunyuan Heluo Great Array tidak lengkap, hanya menjebak Pangu sesaat, dan kemudian runtuh. Sementara Pangu bergegas keluar dari ruang kacau, dia mengulurkan tangan emas besar, dan dengan cepat meraih Golden Crow of the Sun yang mencoba melarikan diri. Saudaraku Dong Huang, selamatkan aku. Di Jun, yang ditangkap hidup-hidup oleh Pan Gu, menjadi pucat ketakutan dan meraung. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Bagaimana mungkin 12 penyihir leluhur membiarkan Di Jun melakukan apa yang dia inginkan? Hahaha, mati, burung liar. Pangu tertawa mengerikan, dan meraih sayap gagak emas dengan kedua tangan, dan melepaskan kekuatan sucinya, merobek sayap gagak emas. Darah emas panas keluar, berubah menjadi api emas bergulir, menyapu dunia. The Great Sun Golden Crow menjerit nyaring. Segera setelah, Pangu mengingat kapak dewa pembuka surga, dan mengalungkan kapak ke tubuh gagak emas yang terkena pukulan berat. Ledakan. Dengan suara gemuruh dan ledakan di langit, tubuh gagak emas meledak, dan roh primordial runtuh. Kaisar Iblis Kaisar Jun, mati di tempat. Tuhan Bapa akan menang. Ketika tentara klan Wu melihat bahwa Di Jun sudah mati, mereka meraung dengan penuh semangat. Pada saat ini, Dong Huang Tai bersembunyi di formasi Zhou Tianxingdou dan tidak dapat melarikan diri. Pangu mengalihkan perhatiannya ke formasi Zhou Tianxingdou di atas langit lagi, dan tertawa liar, Kaisar tua Dong Huang, sekarang hanya kamu yang tersisa, cepat keluar dan mati. 12 hal lama, jangan terlalu senang terlalu cepat. Dalam formasi besar, suara minuman dingin Dong Huang Tai terdengar, dan kemudian cahaya keemasan terbang keluar. Cahaya keemasan itu bukanlah sesuatu yang lain, itu adalah senjata ilahi Dong Huang Tai, Dong Huang Bell. Tembaga dan besi pecah macam apa yang terlalu memalukan untuk diambil dan memalukan. Pangu memarahi dengan jijik, lalu mengangkat kapak suci di tangannya dan menebas langsung ke lonceng Kaisar Timur. Saat itulah kapak Dewa Surgawi menghancurkan bel Kaisar Timur. Ledakan. Bel Kaisar Timur tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang menyapu langit dan tanah. Namun, bahkan artefak Tao Dong Huang Tai tidak dapat dibandingkan dengan kapak ilahi pembuka surga. Bel Kaisar Timur hanya ditopang sesaat, dan retakan dalam muncul di permukaan badan lonceng. Hanya klik keras yang terdengar, dan lonceng Kaisar Timur meledak menjadi dua bagian dan meledak secara langsung. Tepat ketika 12 leluhur sangat bangga, perubahan mendadak terjadi. Di dalam bel Kaisar Timur yang terkutuk, cahaya hitam aneh terbang keluar. Cahaya hitam itu menembus langsung keluar angkasa dan langsung masuk ke tubuh Pangu. Apa? Pangu menjadi pucat karena terkejut, hanya untuk merasakan energi hitam aneh meletus di tubuhnya. 12 leluhur Wu Dunjue Yuanshen berada di luar kendali. Kemudian, pemandangan yang mencengangkan muncul. Ledakan. Saya melihat bahwa tubuh asli Pangu benar-benar meledak pada saat ini, berubah menjadi 12 cahaya ilahi, dan jatuh ke tanah. Kedua-belas cahaya ilahi itu persis tubuh 12 penyihir leluhur. Sulit dipercaya bahwa tubuh asli Pangu yang tampan benar-benar hancur pada saat ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Mengapa tubuh Tuhan dan Bapa yang kita bentuk tiba-tiba hancur? Ups, energi iblis ini bisa merusak jiwaku. Setelah 12 penyihir leluhur mendarat, mereka diwarnai dengan energi iblis tirani, yang mengikis roh primordial mereka dan melumpuhkan tubuh mereka. Mereka tidak dapat bergerak untuk sementara waktu, dan hanya bisa memobilisasi kekuatan suci mereka untuk mengeluarkan energi iblis. Pada saat yang sama, Dong Huang Tai,
yang awalnya tersembunyi di Grid Array Zhou Tianxingdou, menyerap jejak terakhir dari kekuatan bintang-bintang di Grid Array, dan melepaskan gelombang tak berujung di seluruh tubuhnya, seperti matahari yang terik perlahan turun. Dia memandang 12 penyihir leluhur yang hancur dengan merendahkan, dan tertawa sinis, kalian orang tua tidak bisa memikirkannya, kan? Untuk memecahkan 12 ibu kota klan penyihirmu, kaisar ini tidak ragu mengambil risiko bahaya besar untuk memasuki alam iblis dan menemukan berlian iblis paling berharga di alam iblis. Harta karun ini terbuat dari gigi Demon Realm World Lord di zaman kuno. Ini adalah musuh dari Chaos Divine Power. Itu bisa menghancurkan semua formasi yang dibentuk oleh Chaos Divine Power. Dong Huangtai melambaikan tangannya untuk memanggil kembali bor iblis seukuran paku, dan matanya tertuju pada 12 penyihir leluhur lagi. Perang Lik ini sudah berakhir. Ketika kata-kata itu jatuh, Dong Huangtai menghancurkan roh primordialnya sendiri, mengubahnya menjadi 12 angkutan cahaya keemasan yang sangat mempesona, dan meledakkan 12 leluhur. Bab 5045 Delik Catastrophe 5. Leluhur tua berhati-hatilah. Melihat situasi ini, banyak penyihir hebat di depan formasi klan Wu tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Para penyihir hebat yang merespons dengan cepat, seperti Hao Yi Kuafu dan yang lainnya, segera mengerahkan kekuatan magis mereka, mencoba melawan 12 angkutan cahaya keemasan yang menyerang 12 penyihir leluhur. Sekelompok semut penyihir berani membuat kapak di depan kaisar ini. Dong Huangtai berteriak jijik, dan kemudian menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, 12 pesawat ulang-alik ringan melakukan perjalanan melalui ruang dan berteleportasi ke puncak 12 leluhur. Bum bum bum. Dengan deru langit dan bumi, 12 angkutan cahaya keemasan secara akurat mengenai tubuh ke-12 leluhur. Pesawat ulang-alik cahaya meledak, dan cahaya ilahi matahari yang tak berujung benar-benar melahap 12 penyihir leluhur. Ini belum selesai. Cahaya ilahi matahari yang menakutkan tersapu seperti tsunami, menghancurkan segalanya menjadi ketiadaan. Cahaya ilahi emas segera menyebar ke depan pasukan klan Wu, dan itu akan menelan dan menenggelamkan pasukan klan Wu. Para penyihir hebat di depan formasi klan Wu masing-masing mengerahkan kekuatan magis mereka untuk sepenuhnya menahan pemboman cahaya ilahi. Namun, cahaya ilahi matahari yang menyebar berada di luar imajinasi dan kuat. Ini bukan cahaya ilahi biasa, tetapi sinar cahaya yang berasal dari kekuatan ilahi matahari pada awal kekacauan, di atas energi 5 elemen dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan hampir segalanya. Dengan menyerap kekuatan bintang-bintang di arai besar Zhou Tianxingdou, Dong Huangtai hanya dapat melepaskan tingkat kekuatan gaib ini setelah dia meningkatkan kultivasinya ke alam dewa. Bahkan jika para penyihir hebat dari semua ras mencoba yang terbaik, masih sulit untuk menghentikan cahaya ilahi matahari. Semua penyihir hebat sedikit tidak bisa dipercaya. Hanya setelah kekuatan magis dapat memiliki kekuatan yang mengerikan. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada 12 penyihir leluhur yang terkena 12 angkutan ringan. Titik kritis. Nuwa berdiri untuk menyelamatkan tempat kejadian. Lentera teratai, sekarang. Saya melihat Nuwa dengan cepat mengorbankan lampu teratai, memotong pergelangan tangannya dengan pisau tajam, dan meneteskan darahnya sendiri ke dalam lampu teratai. Berdengung. Di bawah desakan casting kekuatan penuhnya, lampu teratai melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, yang berubah menjadi dinding cahaya putih besar, yang secara paksa melindungi pasukan klan Wu. Setelah jalan buntu selama puluhan napas, dia nyaris tidak menahan serangan cahaya ilahi matahari yang membabi buta. Setelah pukulan ini, ruang puluhan ribu mil berubah menjadi ketiadaan, dan tanah ratusan juta mil diratakan dan berubah menjadi tanah tandus. Ekspresi ketakutan muncul di wajah semua orang di pasukan klan Wu. Terlalu kuat. Itu hanya kekuatan magis yang bisa meledakkan kekuatan yang menghancurkan. Dong Huangtai ini sangat kuat sampai tingkat yang tidak masuk akal. Apa yang membuat para biksu dari klan Wu semakin putus asa adalah bahwa tubuh fisik dari 12 nenek moyang penyihir telah terkoyak dan telah diledakkan menjadi 12 bangkai kapal. Jika Landen Sen ada di sini, dia pasti akan berseru bahwa reruntuhan yang ditinggalkan oleh 12 leluhur penyihir adalah 12 bagian tubuh dewa sejati Pangu. Selain itu, telur dewa yang ditelan oleh 12 leluhur juga jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dong Huangtai turun dari langit dan mengambil telur dewa di lubang yang dalam. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan ekstasi, dan dia tertawa keras, hahaha. Akhirnya, aku tidak menyia-nyiakan rencana kaisar untuk itu. Lama, dan akhirnya hancur. Klan Wu, satukan wilayah manusia. Tawa Dong Huangtai sekeras guntur, menyebar ratusan juta mil. 3 pangeran iblis yang masih hidup dan sejumlah kecil kaisar iblis berlutut dan berteriak dengan penuh semangat, selamat kepada kaisar iblis karena telah menyatukan wilayah manusia. Ada keheningan mati di depan formasi klan Wu. Meskipun ada ratusan miliar tentara klan Wu, tetapi menghadapi kaisar Timur Tai, setiap pembudidaya klan Wu penuh dengan ketakutan. Masih banyak penyihir hebat yang tidak mau dan berteriak, jangan menyerah, semuanya, menyerangku dan balas dendam para leluhur. Balaskan leluhur.
Di bawah kepemimpinan beberapa penyihir hebat, banyak prajurit dari suku penyihir bergegas dan bergegas menuju Dong Huangtai. Semut pasti memiliki pengetahuan tentang semut. Mata Dong Huangtai tertuju pada pasukan klan Wu yang menyerbu ke depan, dan dia melambaikan lautan api emas, menyapu ke arah pasukan klan Wu. Bum bum bum. Dalam sekejap, lautan api emas yang mengerikan menelan dan menenggelamkan pasukan klan Wu yang bergegas maju, dan suara ledakan yang menusuk mengguncang langit dan bumi. Kultivator klan Wu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, tetapi dibakar menjadi abu oleh lautan api, dan wujudnya hancur total. Nuwa tidak ragu untuk menarik kekuatan roh primordial, mati-matian mengaktifkan lentera teratai, melepaskan cahaya putih besar yang menyelimuti para biarawan dari suku penyihir, berjuang melawan api yang menyebar. Kuafu, Haoyi, Xingtian, Xiang Liu dan penyihir hebat lainnya juga mengambil tindakan dan melawan dengan sekuat tenaga. Sangat disayangkan, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Saat lautan api menyebar, hampir sepertiga dari pasukan klan Wu tewas di tempat. Beberapa penyihir hebat yang memimpin tugas juga tidak luput, di bawah lautan api yang membara, tidak ada tulang yang tersisa, dan mereka bahkan tidak bisa mendekati Kaisar Timur Tai. Saat api berangsur-angsur mereda, Nuwa, yang telah menghabiskan kekuatan roh primordialnya, berada di ambang kehancuran, dan keputusasaan melintas di matanya. Nuwa menghela nafas pelan, sayangnya, saya sudah memikirkannya, dan saya masih tidak bisa lepas dari takdir. Sekarang 12 leluhur sudah mati, satu-satunya yang menunggu mereka adalah kematian. Pada saat ini, telinga Nuwa tiba-tiba terdengar suara sarkastik kekanak-kanakan. Bukannya kamu tidak bisa lepas dari takdir, tapi kamu terlalu egois, berpikir bahwa kamu bisa mengubah sebab dan akibat hanya dengan sedikit keterampilan dan berarti kamu menunggu. Siapa? Wajah Nuwa berubah kaget, dan dia mengeluarkan gulungan peta taiji. Suara barusan datang dari peta taiji ini. Tidak masalah siapa aku, yang penting sudah waktunya putra surga muncul. Hao Tian tertawa. Putra surga. Nuwa tampak kesurupan, seolah-olah dia melihat sedotan terakhir. Pada saat yang sama. Mati, semut penyihir. Dong Huangtai akan menggunakan kekuatan magisnya lagi untuk benar-benar membunuh sisa pasukan klan Wu. Tepat pada saat ini. Keluarlah, putra surga. Nuwa mengertakkan gigi peraknya dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuka gulungan peta taiji. Antara yang mengesankan. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari peta taiji. Cahaya keemasan itu sebenarnya adalah panah emas. Itu adalah panah membunuh dewa. Berdengung. Panah pembunuh dewa melepaskan cahaya ilahi emas yang menembus langit dan alam semesta saat panah keluar dari peta taiji, cahaya keemasan yang meledak hampir menelan ruang ratusan juta mil. Semua biksu kehilangan penglihatan mereka pada saat ini, dan hati mereka terkejut. Apa? Bahkan Dong Huangtai, yang akan menggunakan kekuatan gaibnya, mengerutkan kening. Pergi, panah pembunuh dewa. Suara teriakan Landen Sen berasal dari peta taiji. Ujung panah pembunuh dewa memadatkan kecemerlangan bintang dan bulan yang tak tertandingi, menembus ruang angkasa, merobek langit, dan menyerang dada Dong Huangtai dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Di hadapan panah yang kuat ini, Dong Huangtai mengangkat tangan kanannya sedikit, dan menembakkan cahaya ilahi matahari yang menyilaukan dari telapak tangannya, dengan paksa mencegat panah pembunuh dewa yang menyerang. Melihat panah emas yang bergetar di depan telapak tangannya, Dong Huangtai menunjukkan ekspresi terkejut, ini. Sesuatu milik keluarga Suiren. Bab 5046 Delik Katastrofe 6. Tepat pada saat Dong Huangtai ragu-ragu. Meletus. Teriakan mengejutkan Landen Sen datang dari peta taiji. Panah pembunuh dewa meledak tiba-tiba, seperti bintang yang meledak, melepaskan cahaya keemasan yang tak berujung, berubah menjadi pusaran emas besar, langsung menelan dan menenggelamkan Dong Huangtai. Ternyata Hao Tian telah menyegel sihir ruang waktu yang kuat di panah pembunuh dewa ini. Saat Landen Sen menembakkan panah pembunuh dewa, Hao Tian menggunakan teknik ilahi ini. Di antara lampu listrik dan batu api, Dong Huangtai terlibat dalam pusaran ruang dan waktu. Namun, dia tidak panik sama sekali, sebaliknya dia berkata dengan sinis, hanya mengandalkan trik ini untuk menyerang kaisar dengan sia-sia. Sungguh mimpi yang bodoh. Kekuatan Dong Huangtai, yang menyerap kekuatan astrologi besar, tidak seperti dulu. Tingkat sihir ruang dan waktu ini tidak dapat membahayakan dirinya sama sekali. Saya melihat matahari yang sangat panas bersinar dari belakang Dong Huangtai, dan pusaran waktu dan ruang menghilang dalam sekejap. Siapa tahu, pada saat Dong Huangtai menggunakan kekuatan gaibnya. Sekelompok cahaya keemasan muncul di atas kepala Dong Huangtai, berubah menjadi bayangan hantu anak emas. Itu adalah Yuan Shen Hao Tian. Kaisar Timur, Iblis Tua, jangan berpuas diri, dan coba kekuatan pelat heksagram surgawiku. Hao Tian mengangkat trigram Tianji dengan telapak tangan kanannya dan tertawa keras. Dalam sekejap. Di tangan Hao Tian, Tianji guapan berubah menjadi diagram taiji hitam putih yang besar.
Pada diagram Taiji hitam putih, Gan, Zen, Kan, Gen, Kun, Sun, Li dan Dui secara bertahap muncul, berbentuk seperti pelat heksagram. Boom, boom, boom. Sebuah penunjuk emas perlahan-lahan menyalakan pelat heksagram hitam dan putih, membuat suara keras seperti drum senja dan lonceng pagi, mengejutkan dunia. Langit dan bumi dilahirkan bersama, leluhur dari 5 elemen, persimpangan yin dan yang, memenjarakan alam semesta. Hao Tian diam-diam melafalkan formula. Kekuatan hisap besar muncul dari pelat heksagram hitam dan putih, mengisap Dong Huang Tai dan ruang tempat dia berada bersama. Setelah pelat heksagram Tianji menyedot Dong Huang Tai ke dalamnya, pusat pelat heksagram berubah menjadi pusaran yang dalam dan tak tertandingi, seperti alam semesta, dan pusat pusaran itu adalah Dong Huang Tai yang terperangkap. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan penonton dalam sekejap. Ayah! 3 pangeran dari klan iblis terkejut ketika mereka melihat bahwa Dong Huang Tai benar-benar tersedot oleh heksagram hitam putih yang misterius ini. Melihat ini, para biksu penyihir yang masih hidup juga menunjukkan keheranan mereka. Mereka sudah putus asa, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seorang kultivator yang bisa melawan Kaisar Timur Tai. Bocah Lenden Sen, Tianji Guapan tidak bisa menahan iblis tua Kaisar Timur ini terlalu lama, kamu dapat dengan cepat bergabung dengan tubuh asli Pangu sekarang. Hao Tian berteriak kepada Lenden Sen melalui transmisi suara. Ini baik. Lenden Sen berubah menjadi bola darah, dan bergegas keluar dari peta Tai Chi di depan Nuwa. Cahaya darah berkembang pesat, berubah menjadi awan darah yang luar biasa, menggulung reruntuhan yang ditinggalkan oleh 12 penyihir leluhur di tanah, menelan dan menyerap reruntuhan. Sayangnya, Lenden Sen tidak menunggu langkah selanjutnya. Ada ledakan keras di permukaan Tianji Guapan. Fluktuasi ruang waktu yang kuat membuat seluruh dunia mengaum dan bergetar, dan langit menjadi hitam dan putih, sangat keruh. Roh primordial Hao Tian bergegas keluar dari kekacauan, memegang telur dewa yang ditangkap di tangannya, dan menyerbu ke arah Lenden Sen di bawah dengan kecepatan kilat. Jiwa istana Zixiao yang telah meninggal, yang berani merebut barang-barang kaisar, benar-benar mencari kematian. Dong Huang Tai yang marah melepaskan diri dari segel trigram misteri surgawi dan berubah menjadi tubuh aslinya, Chaos Golden Crow. Sayapnya memancarkan sinar matahari yang menyilaukan, menghilangkan kekuatan ruang dan waktu. Pikiran spiritual Chaos Golden Crow mengunci Hao Tian yang melarikan diri dengan cepat, segera mengepakkan sayapnya, dan mengejar roh primordial Hao Tian hampir dengan kecepatan seperti teleportasi. Merasakan bahwa gagak emas kekacauan di belakangnya hendak menyusulnya, Hao Tian melemparkan telur dewa di tangannya ke arah Lenden Sen di bawah dan berteriak, anak laki-laki Lenden Sen, cepat tangkap telur dewa ini, jangan dirampok oleh iblis tua Kaisar Timur. Ini baik. Lenden Sen menggulung langit dengan darah, dan berlari kencang, mencoba mendapatkan telur dewa. Jangan pikirkan itu. Chaos Golden Crow sangat marah dan langsung melintasi Hao Tian, mencoba mengambil telur dewa di hadapan Lenden Sen. Hampir terlambat. Iblis tua Dong Huang, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Roh primordial Hao Tian mengambil kesempatan untuk berpegang teguh pada Chaos Jinwu, membakar kekuatan roh primordialnya secara ekstrim, mencoba menghentikan Dong Huang Tai dengan penghancuran diri. Merasakan kekuatan mengerikan yang meledak dari Hao Tian Yuanshen, Dong Huang Tai terkejut dan marah, kamu jiwa yang rendah, apakah kamu ingin Yuanshen runtuh? Hahaha, iblis tua Kaisar Timur, saya sudah mati, mengapa saya harus takut dengan runtuhnya roh primordial? Meskipun jiwaku yang mati tidak dapat dimusnahkan bersamamu, itu bukan masalah untuk mencegahmu mengubah sebab dan akibat. Hahaha. Dalam tawa Hao Tian, roh primordialnya meledakkan dirinya. Dong dong dong. Suara keras itu seperti ledakan galaksi, dan langit dan bumi runtuh. Cahaya hitam dan putih di langit menelan segalanya. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah langit runtuh. Pusat ledakan bahkan menciptakan pusaran ruang waktu yang menyebar keluar dari pusat. Kemanapun dia lewat, langit dan bumi dihancurkan, dan ruang besar berubah menjadi ketiadaan. Rao adalah gagak emas kacau yang diubah oleh Dong Huang Tai, yang juga ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya hitam dan putih dalam sekejap. Meskipun penghancuran diri Hao Tian tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Dong Huang Tai, kekuatan waktu dan ruang yang dipicu oleh penghancuran diri menahan Chaos Golden Crow dalam waktu singkat. Lenden Sen memanfaatkan celah waktu sesaat ini, berhasil mendapatkan telur dewa, dan menelannya dalam satu suap. Antara kilat dan batu api. Kekuatan mencekik dituangkan ke dalam tubuh. Melihat waktunya telah tiba, Lenden Sen mengaktifkan kekuatan suci Pangu di batu dewa kekacauan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari seluruh tubuhnya. Sisa-sisa dari 12 penyihir leluhur diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Setelah menyerap sisa-sisa 12 penyihir leluhur satu demi satu, tubuh Lenden Sen meledak dengan cahaya ilahi emas yang menembus langit dan bumi. Cahaya itu sepertinya berasal dari kekacauan kuno, dan intensitas cahayanya hampir ingin menembus seluruh alam, membuat segala sesuatu yang terlihat menjadi emas murni.
Di bawah berkah kekuatan yang diberikan oleh telur dewa, tubuh Landen Sen terus berkembang dan tumbuh, berputar dan melonjak, dan akhirnya berubah menjadi raksasa emas dengan langit di atas kepala dan kakinya di tanah. Raksasa itu memiliki rambut panjang dan janggut, dan matanya seperti dua putaran matahari. Segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya berhenti pada saat ini. Ayah. Tubuh asli Dewa Ayah. Ayah telah muncul lagi. Menyaksikan semua ini, tentara klan Wu melebarkan mata mereka, dan di bawah keterkejutan, mereka semua berteriak dengan penuh semangat. Siapa orang ini? Mengapa dia bisa berubah menjadi tubuh Allah Bapa? Bagaimana dia melakukannya? Para penyihir hebat di depan formasi klan Wu juga terkejut tanpa kata-kata. Melihat tubuh asli Pangu yang diubah oleh Landen Sen, Nuwa juga berdiri tercengang. Dia tidak mengerti mengapa, bagaimana mungkin Landen Sen membentuk formasi besar dari 12 ibu kota dan menjadi tubuh Pangu yang sebenarnya. Pada akhirnya, saya harus menghela nafas dengan emosi, ini benar-benar kehendak Tuhan dalam kegelapan. Kehendak Tuhan seperti ini, bagaimanapun, saya hanya mencoba untuk menjadi pintar.